Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan bapak ya. Bilang ada tamu. Mbok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Hafiz Muhammad Kurnia, kelas 12-7, absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu pahlawan revolusioner Indonesia, yaitu Jenderal TNI Anomerta Ahmad Yani. Seperti yang kita ketahui bahwa Jenderal Ahmad Yani merupakan salah satu korban dari gerakan 30 September PKI. Beliau lahir di Purworejo tanggal 19 Juni 1922. Beliau merupakan seorang Panglima Angkatan Darat ke-6 dengan masa jabatan 23 Juni 1962 sampai 1 Oktober 1965. Beliau memiliki 8 orang anak dan dianugerahi sebagai pahlawan revolusioner Indonesia pada tahun 1965. Beliau lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 19 Juni 22. Keluarganya merupakan seorang pekerja di pabrik gula milik pemerintah Belanda. Lalu kemudian pada tahun 1927, ia dan keluarganya meninggalkan Jawa Tengah dan pergi ke Batavia sampai Ahmad Yani sekolah di sana. Pada tahun 1940, ia meninggalkan sekolah tinggi dan menjalani wajib militer dengan pemerintah Hindia Belanda.
Kemudian pada tahun 1942 beliau kembali lagi ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943 ia bergabung dengan PETA atau Pembela Tanah Air dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Ia memimpin batalionnya memenangkan pertempuran melawan Inggris dan Belanda di Magelang sehingga ia dijuluki sebagai Juru Selamat Magelang. Ia juga berpartisipasi dalam serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali melawan Darul Islam. Ia dan pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders berhasil menaklukkan Darul Islam. Pada tahun 1955, beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Fort Leavenworth di Kansas. Pada tahun 1956, beliau kembali lagi ke tanah air dan dipindahkan ke markas besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Ya, kemudian beliau menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tahun 1958, beliau memerintahkan operasi 17 Agustus terhadap pemerintah pemberontakan RI di Sumatera Barat, sehingga beliau berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi. Atas keberhasilannya, beliau dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 1 September 1962 dan menggeser Ahana Sution pada tahun berikutnya. Pada malam 1 Oktober 1965, PKI mencoba menculik beberapa anggota staf umum Angkatan Darat. Salah satu di antaranya merupakan Ahmad Yani. Sebuah tim beranggotakan 200 orang mengepung rumah Ahmad Yani di Jalan Latuhahari nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya ada 11 orang tentara yang menjaga rumahnya. Namun, seminggu sebelum kejadian, ada 6 orang tambahan dari Komando Kolonel Latif yang merupakan komplotan utama G30S. Pada malam penyerangan, ke-6 orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas. Istri Yani waktu itu sedang keluar, namun saat sang istri pergi, di seberang rumahnya ada seorang duduk seakan-akan mengawasi rumahnya. Awalnya ia tidak menghiraukannya dan beliau pergi begitu saja. Seperti yang kita tahu bahwa Jenderal Ahmad Yani tewas di tempat setelah ia meminta ganti baju dan mandi sesuai dengan dokumenter peristiwa G30S PKI. Ia dihujani tembakan peluru dan tewas. Sang anak, yaitu Irawan Suroedi atau biasa disapa Edi Yani, yang saat itu masih berumur 7 tahun, menyaksikan langsung sang ayah ditembaki peluru oleh tentara PKI. Ia menceritakan peristiwa itu secara rinci, dari mulai ia disuruh membangunkan sang ayah sampai ia melihat mayat sang ayah dibawa oleh tentara PKI. Ahmad Yani dinyatakan tewas pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta dengan 9 orang lainnya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, mayat yang ada di Lubang Buaya tersebut diangkat dan diberi pemakaman kenegaraan. Yani dan rekan-rekannya dinyatakan sebagai pahlawan revolusi sesuai keputusan Presiden nomor 111/Koti/1965 dan dinaikkan pangkatnya dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Anumerta. Saat ini nama Ahmad Yani diabadikan sebagai nama jalan di kota-kota besar di Indonesia. Selain itu, ada juga Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang dan Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Yogyakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.